warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Siti Malihatun Badriah. Salam sehat, bahagia, dan sukses selalu. Teman-teman, para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang sangat luar biasa ini kita bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas mengenai saham sebagai jaminan utang. Kita sekarang sudah tidak asing lagi terhadap saham. Hampir setiap orang mengenal saham. Saham sudah banyak dimiliki oleh banyak orang. Dan saham ini bisa dimiliki oleh siapa saja, bisa perorangan maupun badan hukum. Apa sebenarnya saham itu? Menurut Bursa Efek Indonesia atau BEI, saham adalah tanda penyertaan modal dalam suatu perusahaan. Artinya, kalau seseorang memiliki saham, maka di sini dia sudah menanamkan modal dalam suatu perusahaan, sehingga dia memiliki hak atas perusahaan tersebut, memiliki hak atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan, dan juga berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa saham adalah semacam bukti kepemilikan seseorang atas suatu perusahaan. Jadi, kalau seseorang memiliki saham ini, maka dia punya andil dalam perusahaan tersebut. Dia memiliki hak atas perusahaan tersebut. Nah, saham ini bisa dimiliki oleh orang perorangan maupun badan hukum. Lalu dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT atau Undang-Undang PT, di situ dikatakan bahwa modal dasar perseroan terdiri dari seluruh nilai nominal saham. Jadi, saham ini merupakan nilai nominal atas suatu perusahaan yang merupakan modal dasar dari perusahaan. Nah, itulah saham. Nah, kemudian selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, yaitu Undang-Undang tentang Pasar Modal, saham adalah salah satu jenis efek atau salah satu dari jenis surat berharga. Kemudian selanjutnya di dalam pasal 60 ayat 1 Undang-Undang PT, di situ dikatakan bahwa saham merupakan benda bergerak dan memberikan sejumlah hak pada pemiliknya. Jadi kalau menurut Undang-Undang PT, saham ini merupakan benda bergerak. Selanjutnya, seperti judul tadi, dapatkah saham menjadi objek jaminan? Dapatkah saham menjadi jaminan utang? Nah, ini kita lihat apa sebenarnya jaminan itu. Pada video sebelumnya kita sudah sering membahas bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan kepada kreditur bahwa debitur akan melaksanakan prestasinya atau akan melaksanakan kewajibannya. Nah, jaminan ini kalau kita lihat di dalam pasal 1131 dan pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum meliputi seluruh harta benda milik debitur, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi para kreditur atas semua perikatan debitur kepada para kreditur. Nah, ini jaminan umum. Nah, di samping jaminan umum ada jaminan khusus. Kita lihat dalam pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa seluruh harta benda milik debitur menjadi jaminan bersama bagi para kreditur. Pembagiannya seimbang menurut besar kecilnya piutang mereka masing-masing, terkecuali ada alasan yang sah untuk mendahulukan piutang yang satu terhadap piutang yang lain. Nah, dari hal ini kita lihat bahwa secara umum jaminan itu bisa dibedakan menjadi jaminan umum dan jaminan khusus. Nah, jaminan khusus sendiri itu dibedakan menjadi dua, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Kalau jaminan kebendaan itu akan menimbulkan hak kebendaan. Itu berbeda dengan jaminan perorangan, akan menimbulkan hak perorangan. Dan dalam jaminan perorangan, ini tidak ada benda tertentu yang menjadi objek jaminan.
tetapi ada seorang pihak ketiga yang menjamin akan melaksanakan prestasi debitur jika debitur sendiri tidak melaksanakan prestasinya atau prestasi. Nah, ini berbeda dengan jaminan kebendaan. Kalau jaminan kebendaan, maka di sini selalu ada benda tertentu yang menjadi objek jaminan. Nah, itulah jaminan umum dan jaminan khusus. Nah, jaminan kebendaan ini ada beberapa macam. Ada gadai, ada hipotek, ada hak tanggungan, ada jaminan fidusia, jaminan atas resi gudang, ada hipotek atas kapal. Nah, itulah jaminan kebendaan. Nah, jaminan kebendaan ini, sebagaimana sudah saya kemukakan tadi, akan menimbulkan hak kebendaan. Nah, ciri-ciri jaminan kebendaan antara lain adalah bahwa menimbulkan hak kebendaan. Karena menimbulkan hak kebendaan, maka memenuhi ciri-ciri atau karakteristik sebagai jaminan kebendaan. Apa itu? Yang pertama adalah bersifat mutlak, artinya dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Jadi kalau ada gangguan terhadap hak kebendaan itu, maka pemilik hak kebendaan ini bisa mempertahankannya terhadap siapapun juga. Itulah sifatnya mutlak. Dan semua orang harus menghormati adanya hak kebendaan tersebut. Kemudian yang kedua, droit de suite. Artinya apa droit de suite? Hak kebendaan ini senantiasa mengikuti bendanya di tangan siapapun benda itu berada. Kemudian selanjutnya, droit de préférence. Artinya bahwa jaminan kebendaan, jadi hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan, akan memberikan hak kepada pemegang jaminan untuk menjadi kreditor preferen atau kedudukan yang pelunasannya lebih didahulukan daripada kreditor-kreditor lain dari hasil penjualan objek jaminan jika debitur uang prestasi. Kemudian objeknya adalah benda. Jadi di sini terlihat bahwa dalam jaminan kebendaan pasti selalu ada objeknya. Nah, objeknya di sini adalah benda. Nah, di samping itu ciri jaminan kebendaan selanjutnya adalah mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. Nah, kemudian jaminan kebendaan itu adalah objeknya benda. Nah, ini kalau kita kaitkan tadi, apakah saham bisa menjadi objek jaminan? Apakah saham bisa menjadi jaminan utang seseorang? Nah, ini kita lihat tadi bahwa dalam jaminan kebendaan maka harus ada objeknya. Objeknya apa? Objeknya adalah benda. Benda itu apa? Benda kita lihat dalam pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di dalam pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di situ dikatakan bahwa benda adalah semua barang dan hak yang dapat menjadi objek dari hak eigendom. Barang menunjukkan benda berwujud, jadi bisa ditangkap dengan alat panca indera. Sedangkan hak merupakan benda tidak berwujud, sehingga tidak bisa ditangkap dengan alat panca indera. Nah, untuk bisa menjadi objek dari hak eigendom, untuk bisa dikatakan sebagai sebuah benda, maka sesuatu harus bisa dinilai dengan uang. Jadi syaratnya ada dua, dan syarat dua-duanya ini harus terpenuhi semua karena merupakan syarat kumulatif. Yang pertama harus berharga atau bisa dinilai dengan uang. Kemudian yang kedua, dapat dimiliki oleh seseorang atau badan hukum, atau bisa dimiliki oleh subjek hukum. Nah, subjek hukum ini bisa orang, bisa juga badan hukum. Orang itu orang perorangan, dan badan hukum atau rex person. Nah, karena saham, saham kita lihat, saham itu apakah memenuhi syarat tadi? Apakah termasuk kategori benda? Nah, kita lihat apakah saham itu bisa dinilai dengan uang atau memiliki nilai ekonomis. Ya, saham bisa diperjualbelikan, bisa dinilai dengan uang, dan merupakan benda berharga. Kemudian yang kedua, dapat dimiliki oleh seseorang atau badan hukum. Apakah saham bisa dimiliki oleh seseorang atau badan hukum? Bisa. Nah, jadi saham karena memenuhi dua syarat tadi, dapat dinilai dengan uang, dan yang kedua bisa dimiliki oleh seseorang atau badan hukum atau subjek hukum, maka di sini saham termasuk sebagai suatu benda. Karena termasuk benda, maka saham bisa menjadi objek dalam jaminan utang, objek jaminan utang, atau
bisa menjadi salah satu objek jaminan. Jadi saham boleh atau bisa menjadi objek jaminan. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, bahwa apakah saham itu bisa menjadi objek jaminan? Nah, jawabannya adalah saham bisa menjadi objek jaminan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, para pemirsa semuanya. Sampai bertemu pada kesempatan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.